Asap anak yang bolos ngaji untuk main tiba-tiba malah diculik kolong wewe. Ini parah banget sih guys. Jadi kisahnya di sini ada seorang bocil yang disuruh ngaji sama mamanya, tapi si bocil ini tetap main game aja. Sampai akhirnya ketika bocil ini mau OTW ngaji, dia itu dibujuk sama temen-temennya untuk main aja. Sampai akhirnya mereka itu main petak umpet pas udah sore-sore kayak gini. Nah tiba-tiba saat bocil ini ngumpet, dia merasa kayak masuk ke dunia lain yang mana suasananya itu merah semua. Ternyata dia itu diculik oleh kolong wewe guys. Dan kolong wewenya berwujud seperti ibunya, seolah-olah dia ada di dalam rumah. Nah di situ ibunya nyariin dia tapi dia nggak pernah pulang. Sampai tiba-tiba udah beberapa hari si bocil ini pulang. Tapi ternyata itu tuh hanya ada di dalam bayangan ibunya aja. Karena di kaca si bocil ini tetap nggak kelihatan sama sekali. Karena dia udah diculik oleh kolong wewe untuk selama-lamanya. Semua kecoa menguasai dunia dan mau berhubungan sama manusia. Sampai akhirnya ini yang terjadi. Jadi kisahnya di dunia manusia udah dikuasain oleh semua kecoa. Jadi manusia malah kalah nih sama serangga-serangga ini. Sampai akhirnya si kecoa itu lagi mau makan siang dan dilayani oleh manusia. Dan bahkan gak hanya gitu aja, tiba-tiba kecoa ini juga mesen cewek. Dan cewek cantik banget karena si kecoa pingin banget berhubungan dengan manusia. Tapi tiba-tiba si manusia cantik itu langsung berusaha untuk berhubungan dengan kecoa itu. Saat kecoanya mau pergi ke kamar, tiba-tiba ternyata dia itu dijebak guys. Pelayan koki dan cewek kerjasama untuk membakar kecoa tersebut. Karena mereka capek banget gak mau lagi diatur sama kecoa-kecoa ini. Sampai akhirnya manusia ini berusaha untuk menghilangkan semua kecoa dari dunia ini. Setiap hari bocil ini belajar terbang supaya cewek yang dia suka itu tertarik sama dia. Sampai akhirnya ini yang terjadi guys. Jadi kisahnya bocil ini benar-benar jatuh cinta udah 112 hari sama cewek ini. Cewek ini tuh bener-bener suka banget kalau misalkan main kayak kembang api kayak gitu. Dan bahkan suka main petasan. Tapi karena bocil yang cowok itu gak suka main petasan, akhirnya dia ingin melakukan sesuatu supaya cewek tertarik sama dia. Dimana setiap hari si bocil itu selalu loncat-loncat supaya dia itu benar-benar bisa terbang. Bahkan lama-lama kemampuan dia untuk terbang tuh sedikit-sedikit mulai ada. Sampai tiba-tiba malam-malam dia ngintip ke rumah cewek cantik itu. Ternyata cewek cantik itu lagi main petasan di dalam rumah dan ngebuat rumahnya itu kebakaran. Di situ bocil yang cowok langsung benar-benar lari menuju ceweknya. Dan benar aja dong cewek tertinggal sendiri di dalam, apalagi ceweknya itu mengalami asma. Akhirnya si bocil ini mengeluarkan semua kekuatan yang pernah dia pelajarin untuk ngeluarin ceweknya dari rumah tersebut. Dan bahkan dia bawa ceweknya untuk terbang sama dia guys. Itu ngebuat dia gak sia-sia selama ini belajar untuk terbang. Dan membuat ceweknya benar-benar langsung tertarik sama dia. Bocil ini kehabisan air di dalam rumahnya sampai membuat dia mau meninggal. Ini kalian harus lihat sih. Jadi kisahnya di sini ada seorang cowok yang memiliki penyakit cukup aneh. Kalau misalkan dia dehidrasi dikit aja, dia itu bisa pingsan, abis itu dia meninggal. Sampai suatu hari saat dia lagi tidur, bangun-bangun dia kaget banget. Karena tiba-tiba dia itu kehausan dan ketika dia mau ngambil air, ternyata airnya habis. Dia juga mendapat pesan kalau misalkan temennya lagi beli galon, tapi di sini dia udah nggak kuat banget guys. Sampai udah nunggu berjam-jam temennya juga nggak kunjung datang. Itu ngebuat dia akhirnya pingin pergi sendiri nih guys, tapi dia ke tukang galon atau ke tukang air juga nggak ada. Di sini dia udah pusing banget dan ketika dia kembali ke rumah dia itu mikirin kalau misalkan dia itu harus minum air keran aja. Tapi awalnya dia itu nggak mau sama sekali untuk minum air keran karena dia itu rada jijik. Sampai akhirnya karena udah terpaksa dia memberanikan diri untuk minum air keran tersebut. Dan ketika dia udah kembung minum air kerannya, temennya baru datang bawa galon yang bikin dia bener-bener kesel banget guys. Puluhan tahun kakek ini terdampar di pulau, tiba-tiba ketemu cewek cantik yang bikin dia pingin ngelakuin itu. Jadi kisah si kakek ini udah terdampar puluhan tahun dan gak ada yang ngamatin di pulau ini. Sampai suatu hari dia itu ngeliat ada cewek cantik banget ikut terdampar di pulau ini. Akhirnya impian dia tercapai juga guys pas ngeliat cewek ini benar-benar sesuai dengan harapan dia. Sampai akhirnya pertama-tama dia bantuin deh cewek ini. Ternyata kakek ini bukan mau untuk berhubungan, kakek ini pingin banget bisa makan wanita cantik. Akhirnya dia seneng banget karena dagingnya super enak.
Anak yang paling penakut di kelas dipaksa untuk ngegantung di tali kayak gini sama guru olahraganya. Sampai akhirnya gurunya benar-benar nyesel banget guys. Jadi kisah di sekolah ini ada guru bernama Pak Abram. Dia itu sering menghukum anak-anaknya untuk membuat mereka itu kuat banget. Sampai tiba-tiba dia itu nyuruh Billy untuk langsung manjat menggelantung di tali. Kalau misalkan Billy nggak mau, teman-temannya akan dihukum terus. Itu ngebuat Billy jadi terkena mental banget dong guys. Apalagi teman-temannya jadi marah sama dia. Tapi Billy itu nggak bisa melakukan itu sama sekali karena Billy itu benar-benar penakut dan dia itu takut sama ketinggian. Akhirnya pas selesai pelajaran olahraga, Billy itu benar-benar dibully sama temennya karena dia membuat temennya kecapean kan. Sampai akhirnya pas dijemput sama orang tuanya, Billy juga nggak bisa ngadu. Karena ternyata Pak Abrams itu adalah ayah dia guys. Jadi ayah dia nggak mau Billy itu benar-benar jadi anak yang penakut. Jadi ayahnya keras banget sama dia. Tapi ayahnya bahkan suka ngehina dia kalau misalkan cowok tuh nggak boleh takut apapun. Nah, karena Billy benar-benar capek banget dihina terus, akhirnya malam-malam dia itu datang ke sekolah. Kalau Billy itu bisa ngegelantung di tali. Akhirnya dia coba memberanikan diri untuk ngegelantung, tapi tiba-tiba satpam menemukan dia dan dia itu nggak bisa turun sama sekali. Di sini satpamnya langsung panik dong dan satpamnya langsung telepon ke Pak Abrams. Karena Billy benar-benar takut turun walaupun dia udah bisa naik. Pas Pak Abrams tahu kabar itu, Pak Abrams langsung ke sekolah dan bilang Billy untuk turun. Tapi Billy bilang, aku nggak bisa, aku takut. Terus Pak Abrams bilang, tenang aja, aku bakal tangkep kamu. Bahkan Pak Abrams itu benar-benar nyesel banget udah maksa Billy. Akhirnya Billy itu melepaskan pegangannya dan langsung ditangkap oleh Pak Abrams. Di situ Billy malah minta maaf karena dia nggak bisa turun dan mengecewakan Pak Abrams. Tapi di sini yang belajar jadi Pak Abrams karena Pak Abrams terlalu memaksakan kehendak Billy. Seharusnya dia itu nggak maksain ketakutan orang karena setiap orang mempunyai ketakutannya sendiri. Bocil ini nekat nyolong duit ibunya 30.000 supaya bisa beli sepatu baru. Sampai akhirnya yang terjadi malah kayak gini guys. Jadi kisahnya di sini ada seorang bocil yang ngiri banget sama teman-temannya karena teman-temannya itu pakai sendal yang super mahal. Nah di sini dia cuma ngeliatin aja karena dia nggak punya uang untuk beli sendal tersebut. Tapi akhirnya dia itu mulai bekerja nih guys. Dia mulai ngumpul-ngumpulin sampah jadi pemulung supaya sampah itu bisa dijual dan nantinya ditimbang dia dapat uang. Nah setelah dia udah kumpulin dia dapat uang. Tapi uangnya tuh bener-bener gak seberapa. Dan ketika dia datangin tempat sepatunya dia kaget banget karena harga sepatunya 35.000. Duit dia masih jauh dari 35.000. Sampai akhirnya dia nekat, dia nyolong duit ibunya. Dia kumpulin sampai akhirnya dapet dong 35.000. Namun pas dia lagi nyolong gini, dia dengar ibu yang ngobrol sama bapaknya. Ibunya bilang dia itu nggak masak nasi hari ini karena mereka itu nggak punya uang untuk masak nasi. Akhirnya anak ini langsung kabur dengan duit-duit ibunya itu dan malah tetap ke toko sepatu itu. Tapi dia itu mengurungkan niatnya guys untuk beli sepatu. Dia malah senang banget karena dia bisa membelikan beras untuk ibunya. Karena yang terpenting bagi dia adalah kebahagiaan keluarganya.